bahkan newcomer melewati incumbent. Rumah buka gerbangnya 24 jam, tidak ada manfaatnya kekayaan atau apapun itu kalau tidak ada pengabdian pada masyarakat. Om Swastiastu, pemirsa BB News TV dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan menemui seorang tokoh masyarakat Gianyar. Beliau adalah pebisnis, kontraktor, pemilik villa, dan sekarang menjabat ketua fraksi PDIP Kabupaten Gianyar. Kita akan mengulas pengalaman beliau sehingga menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan sekarang kita sudah berada di rumahnya beliau dan juga di villanya beliau. Kita akan menemui Pak Ketut Sudarsano STMSI. Ayo. Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Terima kasih Pak bisa menerima saya hari ini. Ya, terima kasih. Mungkin kita bincang-bincang sambil jalan Pak ya. Ya. Pak mungkin bisa cerita sedikit kisah Pak dikit terjun di dunia politik, di dunia bisnis seperti apa Pak? Awalnya kan saya memang asli pembisnis. Jadi saya kerja di kontraktor, sudah itu selanjutnya mandiri buat perusahaan. Berarti basic Pak awalnya memang di sipil Pak? Sipil, teknik sipil. Awalnya Pak lulusan mana Pak? Jadi Brawijaya tahun 97. 97 angkatan. Lulusnya 97 angkatan 97. Lulus 97, angkatan 92. 92. Setelah tamat di Brawijaya, Pak pulang ke Bali kerja di kontraktor Tunas Jaya Pak ya. Setelah itu Pak mendirikan usaha sendiri Pak? Ya, buat usaha sendiri namanya Terima Karya. PT Pak ya? CP Terima Karya. Bergerak di bidang jasa konstruksi. Kontraktor. Lalu bisa diceritakan perjalanan bisnis Pak setelah membuka itu apa aja yang dilakukan Pak? Ya, jadi setelah kalau nggak salah itu udah 20 tahun yang lalu, jadi saya membuat perusahaan yang namanya CP Terima Karya itu ya, tapi bergerak di proyek swasta. Kita buat villa, jadi buat rumah tinggal, cukup lah. Jadi sekitar 20 tahunan itu. Setelah itu Pak bergerak di kontraktor ini memutuskan untuk terjun ke politik betul? Ya awalnya begini. Jadi saya kan punya pernah ibu gitu. Jadi sakit dan pada saat itu kebetulan minta tolong kepada teman saya yang jadi DPR. Kebetulan pada saat itu Pak Made Mayastra. Oh Pak Bupati sekarang? Ya, jadi metode saya itu kan kanker ya, butuh biaya besar. Kalau saya nolong sendiri walaupun pada saat itu ya ada rezeki lah, tapi kan tidak bisa sebesarnya. Tapi karena kebutuhan politik akhirnya bisa gratis. Itu motivasinya keluar, inspirasinya keluar. Berarti kalau saya bisa masuk politik dan menjadi pejabat publik yang punya kewenangan atau punya kebijaksanaan kan enak dong, kita dapat membantu orang. Akhirnya saya bergabung dengan PDI Perjuangan itu sudah dari tahun 99. Memutuskan bergabung dengan PDIP ini apa ini Pak? Apakah ini dari memang pengagum PDIP atau bagaimana? Ya saya memang dari SMA itu memang senang dengan PDI Perjuangan. Saya tidak senang dengan diktator yang selama pada saat itu ya dari dan bahkan di Banjar Belah ini sendiri begitu kebiar Golkar di sini paling banyak PDI-nya pada saat itu, termasuk salah satu ayah saya sendiri. Bahkan pada saat itu kan ada gebiar karena keluarga saya ada mau ikut dulu, jadi kan sampai yang namanya di masyarakat kan sampai di spekin. Tapi itu tidak membuat Pak mundur dari politik. Ya, karena memang ayah saya pengagum Bung Karno. Dari pengagum Bung Karno, jadi memang senang dengan PDI Perjuangan. PDI pada saat itu, jadi belum kampanye itu pada saat itu sambil sekolah bisnis. Nah tetapi tepatnya kami masuk bergabungnya itu pertama awalnya itu di Taruna Merah Putih. Saya partai pada saat itu. Dan saya kebetulan jadi ketua DPC terlama itu 10 tahun. DPC Gianyar betul ya? DPC Gianyar. Lalu Pak bergabung di sana 10 tahun. Setelah itu masuk ke struktur partai. Yaitu jadi sekretaris cabang pada saat itu.
sekretaris pengurus anak cabang PAC. Guys, Pak Sudarsano ini bukan kader yang hanya langsung, artinya bukan karena hubungan siapa-siapa, tapi dia mulai dari bawah. Dari bawah dulu, baru masuk ke level struktur partai, dan itu ada prosesnya. Jadi kita mau dengar Pak Tut, kira-kira setelah Pak Tut masuk struktur partai, Pak Tut langsung ini Pak Tut, artinya fokus di partai berarti setelah masuk itu. Iya, kalau saya kan memang orangnya selalu serius. Ketika saya dinyatakan sebagai pengurus anak cabang, sekretaris partai, saya betul-betul menjalankan roda partai. Kebetulan ketua PAC-nya pada saat itu Pak Putut Edi. Jadi dan PAC Sukawati paling terbaik di antara PAC sedianya. Nah, setelah saya mengabdi 5 tahun itu jadi sekretaris PAC, baru nyalon. Nyalonnya itu tahun 2014. Kebetulan. Artinya ketika Pak Tut sudah bekerja, partai memberi kepercayaan untuk masuk nomor di pencalegan gitu. Iya, dan tidak semua serta-merta tidak. Itu berproses. Dan itu kami dikasih tugas untuk nyalek oleh partai tahun 2014. Dan kebetulan suaranya bagus lah. Bagus itu. Padahal Pak Tut seorang newcomer, langsung mendapatkan suara nomor 2 waktu itu. Bahkan newcomer melewati incumbent kemarin kalau di dapil Sukawati. Nah kalau guys, kalau kalian ingin tahu apa resepnya beliau sehingga langsung mampu mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat, nanti kita jalan dulu sambil nanti kita duduk bersama ya. Oke, pemirsa BB News TV, kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Pak Sudarno yang begitu menarik. Tadi mungkin kita terakhir terkait tentang proses beliau masuk menjadi pencalegan dan terpilih menjadi anggota dewan. Mungkin kita lanjut, atau mungkin bisa diceritakan setelah Pak Tut mungkin mendapatkan suara terbanyak dan terpilih menjadi anggota dewan. Nah, kira-kira Pak Tut kan mengemban amanat rakyat nih. Nah, apa yang Pak Tut yang ada dalam pikiran Pak Tut waktu itu setelah terpilih itu? Ya, jadi awalnya kan memang saya sudah rutin turun ke masyarakat. Bahkan pertama kali karya besar di Puro Dalem, yang Puro Dalem Desa Adat Blangsano, yang terlibat banyak-banyak. Saya terpilih sebagai Manglo Karya pada saat itu. Sudah biasa dengan kerja-kerja dengan masyarakat. Jadi setelah saya menjabat sebagai DPR, yang namanya wakil rakyat kan semesti sehingga kita kan harus memperjuangkan aspirasi rakyat. Cukup lumayan lah kita duduk di sana, aspirasi yang selama ini kita bisa sambung dan salurkan, bahkan bisa eksekusi. Memang tujuan sesungguhnya kita itu. Jadi bukan sekedar kita jadi DPR itu cuma urusan bansos dan sebagainya. Bukan. Bagaimana kita menaikkan sumber daya manusianya, masyarakat, terutama syukurlah di daerah pemilihan saya ya, yang anggap Blangsano semua ya cukup dirasakan. Makanya bersyukur yang lahir di Banjarbelang, desa Semeru kalian, desa adat Keturunan Blangsano, sangat kondusif sekali untuk urusan politik. Iya. Jadi masyarakatnya tidak terlalu banyak neko-neko, betul-betul, dan yang sudah terbiasa begitu. Awalnya dia kan tinggal di Batu Bulan. Begitu saya terpilih menjadi anggota DPR, langsung kita tinggal di kampung. Karena itu kan bentuk tanggung jawab. Jadi masyarakat biar cepat bisa nyari rumah dia. Dan rumah buka gerbangnya 24 jam. Mau masyarakat datang jam 12 jam ini kita buka ya. Jadi makanya mudah-mudahan sih tetap seperti ini. Makanya tidak ada yang beda di sini. Sebelum Pak Tut terpilih hingga terpilih pun sebenarnya sama aja. Sama. Karena sudah terbiasa dan tidak ada yang nyinyir, tidak ada. Tidak ada istilahnya bahasa dia punya tujuan, dia enggak. Sudah terbiasa kita lakukan itu dari kita jadi pengusaha sampai masuk ke dunia politik, bahkan sekarang sebagai pejabat publik lah. DPR sama gitu. Tidak pernah jaga jarak. Dan kita mengabdi untuk masyarakat. Ada nggak cerita-cerita yang mungkin menarik untuk diceritakan kepada
pemirsa BB News ketika Pak Tut pertama kali menjadi anggota dewan, misalnya apa yang mungkin yang paling sebenarnya menjadi konsen Pak Tut di awal jadi anggota dewan itu apa Pak Tut? Iya. Jadi paling nggak kan sebelum jadi DPR dengan jadi kan harus ada bedanya. Bedanya. Kalau udah gitu nggak mungkin kita mendapat dukungan lebih banyak. Ya konsen kita pertama kan ada sih sebenarnya awal-awal kita menjabat itu rasa grogi ada. Kita kan habitat kita kan Di pengusaha Pak Tut ya? pengusaha dan kita kan nggak tahu. Tetapi setelah kita jalan lakukan dengan serius, ya merasa Mungkin nyaman. awalnya agak canggung sedikit Pak Tut ya? Canggung sedikit ya. Karena kita yang terbiasa dari pengusaha ini kan berpikir bagaimana membesarkan perusahaan gitu. Kalau ini kan sudah melayani orang Pak Tut itu. Kalau di dunia usaha kan kita terlalu konsentrasi urusan tak di angka. Profit Pak Tut ya? Iya. Kalau di dunia politik, di birokrasi kan angka dengan aturan, aturan hukumnya. Juga kan kepentingan publik. Kepentingan publik. Jadi angka yang bisa kita keluar harus ada payung hukumnya. Kepentingan publik semua. Tidak bisa ngukur profit itu tidak boleh. Tidak boleh Pak Tut ya? Dan tulus pengabdian. Lebih penting benefit sebenarnya ya, manfaat yang harus kita Manfaat. berikan gitu. Nah kira-kira kan banyak orang setelah terpilih, nah ini kadang-kadang kan menjauh dari masyarakat dan ini membuat dia tidak dipilih lagi ke depannya. Tapi Pak Tut kan sudah menunjukkan bahwa malah setelah Pak Tut menjadi incumbent, suara Pak Tut malah melesat 3 kali lipat. Nah ini kan pertanda bahwa Pak Tut itu memang dekat dengan rakyat. Nah kira-kira apa ini resepnya, apa yang paling utama Pak Tut untuk menjaga kepercayaan ini Pak Tut? Iya. Pertama kan kita tidak boleh ragu untuk berjanji. Jadi politisi itu harus berjanji. Kita sebagai pelayan. Setelah berjanji dengan tulus, kita jalan dengan serius, saya yakin ada jawaban. Kadang-kadang kan orang takut turun reses langsung dengan masyarakat, itu kan karena takut setelah menjabat takut ada yang menghindar. Kalau saya karena emang tujuan saya ke politik itu murni urus pengabdian. Kalau kita urusnya profit atau urusnya dengan isi perut kan tidak perlu lagi ke dunia politik lah. Kita dah ya Tuhan sudah cukup lah memberikan kita berkah seperti ini. Murni tujuan kita ke dunia politik supaya bisa kita membantu masyarakat dengan cara kebijakan gitu. Ya. Kalau kita misalnya anggaplah dapat untung usaha, kalau ada keluarga sakit atau teman sakit, semaksimal kita paling kan terukur. Nah, kalau kita masuk ke dunia politik, bahkan sekarang bisa jadi pejabat kan, kebijakan kita itu tanpa batas. Ya, bisa mempengaruhi nasib orang banyak ini. Orang banyak. Coba bayangkan berapa orang sakit yang kita bantu dengan kebijakan dengan itu. kebijakan kita. Gitu. Dia yang sebelum tidak tahu, oh ternyata lihatnya ada fasilitas gratis. Kadang-kadang masyarakat tidak tahu dia. Ketika sumber informasinya jelas, aturnya jelas, mereka sekarang kita sampaikan informasi itu semua, mereka tenang semua. Jadi mereka merasakan nyamannya kehadiran seorang DPR. Nyaman. Mungkin bisa diceritakan lagi sedikit untuk mengenai setelah Pak Tut menjadi anggota dewan dan menyerap aspirasi masyarakat. Nah kira-kira apa yang menjadi gini Pak Tut, tip Pak Tut sehingga Pak Tut ini tetap dipercaya oleh masyarakat Pak Tut? Ya, pengabdian yang tulus itu modal utama. Kedua, jangan takut diganggu. Kadang-kadang masyarakat datang pada jam-jam mungkin kita sudah tidur lah, kita harus bangun. Tip-tip sederhana sekali. Ketika mereka butuh kita ada itu. Oh itu resep utama Itu aja. Walaupun kita tidak bisa membantu seutuhnya, paling nggak kita ada di hadapan dia. Pada dalam kondisi krisis apapun. Kemarin contoh misalnya tindakannya ya. Ketika masyarakat kena dapat OP gitu. Ya kita bawakan dia sembako. Kan sederhana. Sederhana, tapi real Pak Tut ya. Real. Pak Tut dalam dunia politik ini kan mungkin peranan keluarga juga sangat penting Pak Tut. Dan juga kan saya lihat kalau saya lihat teman-teman di politik ini kan kadang-kadang waktunya sangat banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan itu Pak Tut. Nah kira-kira bagaimana Pak Tut menempatkan keluarga ini sehingga ini bisa menjadi sebuah keseimbangan Pak Tut? Ya, memang kan
keluarga saya kan memang udah terlatih seperti ini. Jadi biasanya kan waktu untuk keluarga kan pasti sedikit ya. Dari semenjak saya terjun di dunia usaha, apalagi dulu itu sebagai pelaksana, emang saya jarang di rumah. Kadang-kadang proyek lembur, target penyerahan dan lain-lain, sudah terbiasa seperti itu. Tetapi ya walaupun bagaimana kan keluarga juga harus membantu. Yang paling Jadi dukungan keluarga sangat besar juga. dukung keluarga sangat besar. Terutama almarhum ayah saya dan ibu saya sangat mendukung sekali. Oh, itu menjadi terus itu kedua orang tua itu penting sangat. Jadi gini, jadi dia sebelum meninggal itu tidak ada manfaatnya kekayaan atau apapun itu kalau tidak ada pengabdian pada masyarakat. Itu pesan terakhir. Pesan terakhir. Sejarah itu kan gimana ya? Contoh, kalau kita pernah membantu orang, baik sama orang, sudah itu kita punya presisi dalam urusan publik lah. Itu kan sejarahnya bagus. Contoh, sekarang jadi DPR, paling kan anak cucu besok bapaknya pernah jadi DPR, itu kan penting juga. Tahu tidak jadi anggota dewan. Iya, pernah jadi anggota dewan. Itu mendukung sekali. Emang orang tua saya dari dulu tuh sudah kebetulan pengagum Bung Karno. Ketika saya mungkin yang bisa dibagi setelah Pak Tut sekarang posisi sekarang, nah kira-kira ke depan apa yang menjadi rencana Pak Tut di kehidupan bisnis, di politik, apa yang menjadi ini Pak Tut? Iya, emang kan moto hidup saya kan jalannya padanya, tulus, gitu. Tidak pernah mempunyai target untuk ya kalau cita-cita sih boleh. Kalau Bung Karno bilang kan, gantungkan cita-cita Anda sendiri lagi. Kalaupun jatuh di dalam bintang gitu. Kalau kita tidak punya cita-cita kan, kita tidak ada arah. Sehingga kita dari cita itu kita bermimpi, dari mimpi itu kita berusaha mewujudnya gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan karir semakin baik. Kebetulan juga umur masih muda ya. Nah, mungkin Pak Tut yang terakhir yang bisa mungkin dibagi sedikit Pak Tut kepada generasi muda khususnya yang ingin terjun ke dunia politik. Nah, apa yang menjadi mungkin saran Pak Tut mereka yang mau terjun ke dunia politik, dunia bisnis yang mungkin sekarang bagi milenial ini kan sesuatu yang sudah terbiasa mereka dengan Pak Tut. Iya. Jadi bagi anak muda ya. Jadi masa depan masih terpampang luas. Dunia politik itu bukan milik orang-orang yang sudah dewasa atau orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi ini milik, jadi semua orang termasuk anak muda punya kesempatan yang sama. Tetapi sih lebih pastinya kalau urusan muda dan tua itu kan bukan urusan umur sih sebenarnya. Jadi, itu urusan gagasan kan. Jadi ada juga orang-orang muda yang punya potensi. Kadang-kadang radang kan. Nah yang ini dan saya tidak setuju bahwa anak muda yang sekarang bisa merebut tampuk pimpinan politik atau apapun kena urusan. Saya sih tidak setuju sebenarnya. Tetapi juga tidak berlaku adil ya. Ketika walaupun mereka anak pejabat, kalau memang dia berpotensi kan tidak ada masalah juga kan. Artinya Pak Tut mungkin bisa diceritakan lagi sedikit untuk mengenai setelah Pak Tut menjadi anggota dewan dan menyerap aspirasi masyarakat. Nah kira-kira apa yang menjadi gini Pak Tut, tip Pak Tut sehingga Pak Tut ini tetap dipercaya oleh masyarakat Pak Tut? Ya, pengabdian yang tulus itu modal utama. Kedua, jangan takut diganggu. Kadang-kadang masyarakat datang pada jam-jam mungkin kita sudah tidur lah, kita harus bangun. Itu tip-tipnya. Sederhana sekali. Ketika mereka butuh kita ada itu. Oh itu resep utama. Itu aja. Walaupun kita tidak bisa membantu seutuhnya, paling nggak kita ada di hadapan dia. Pada dalam kondisi krisis apapun. Kemarin contoh misalnya tindakannya ya. Ketika masyarakat kena dapat OP gitu. Ya kita bawakan ya sembako. Kan sederhana tapi real Pak Tut ya. Real. Pak Tut dalam dunia politik ini kan mungkin peranan keluarga juga sangat penting. Nah, dan juga kan saya lihat teman-teman di politik ini kan kadang-kadang waktunya sangat banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan itu Pak Tut.
Nah, kira-kira bagaimana Pak Tut menempatkan keluarga ini sehingga ini bisa menjadi sebuah keseimbangan, Pak Tut? Memang kan keluarga saya kan memang udah terlatih seperti ini. Jadi biasanya kan waktu untuk keluarga kan pasti sedikit ya. Dari semenjak saya terjun di dunia usaha, apalagi dulu itu sebagai pelaksana, emang saya jarang di rumah. Kadang-kadang proyek lembur, target penyerahan dan lain-lain, sudah terbiasa seperti itu. Tetapi ya walaupun bagaimana kan keluarga juga harus membantu. Yang paling jadi dukungan keluarga sangat besar juga. Dukung keluarga sangat besar. Terutama almarhum ayah saya dan ibu saya sangat mendukung sekali. Oh, itu menjadi harus itu kedua orang tua itu penting sangat. Jadi gini, jadi dia sebelum meninggal itu tidak ada manfaatnya kekayaan atau apapun itu kalau tidak ada pengabdian pada masyarakat. Itu pesan terakhir. Pesan terakhir. Sejarah itu kan gimana ya? Contoh, kalau kita pernah membantu orang, baik sama orang, sudah itu kita punya presisi dalam urusan publik lah. Itu kan sejarahnya bagus. Contoh, sekarang jadi DPR, ingat kan anak cucu besok bapaknya pernah jadi DPR, itu kan penting juga. Tidak jadi anggota dewan. Iya, pernah jadi anggota dewan. Itu mendukung sekali. Memang orang tua saya dari dulu tuh sudah kebetulan pengagum Bung Karno. Ketika saya masuk, yang bisa dibagi setelah Pak Tut sekarang posisi sekarang, nah kira-kira ke depan apa yang menjadi rencana Pak Tut di kehidupan bisnis, di politik, apa yang menjadi ini Pak Tut? Iya, emang kan moto hidup saya kan jalannya padanya, tulus, gitu. tidak pernah mempunyai target dulu. Ya kalau cita-cita sih boleh. Kalau Bung Karno bilang kan, gantungkan cita-cita Anda sendiri lagi. Kalaupun jatuh di dalam bintang gitu. Kalau kita tidak punya cita-cita kan, kita tidak ada arah. Sehingga kita dari cita itu kita bermimpi, dari mimpi itu kita berusaha mewujudnya gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan karir semakin baik. Kebetulan juga umur masih muda ya. Nah, mungkin Pak Tut yang terakhir yang bisa mungkin dibagi sedikit Pak Tut kepada generasi muda khususnya yang ingin terjun ke dunia politik. Nah, apa yang menjadi mungkin saran Pak Tut mereka yang mau terjun ke dunia politik, dunia bisnis yang mungkin sekarang bagi milenial ini kan sesuatu yang sudah terbiasa mereka dengar Pak Tut. Iya. Jadi bagi anak muda ya. Jadi masa depan masih terpampang luas. Di dunia politik itu bukan milik orang-orang yang sudah dewasa atau orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi ini milik, jadi semua orang, termasuk anak muda, punya kesempatan yang sama. Tetapi sih lebih pastinya kalau urusan muda dan tua itu kan bukan urusan umur sih sebenarnya. Itu urusan gagasan kan. Jadi ada juga orang-orang muda yang punya potensi. Kadang-kadang radang kan. Nah yang ini dan saya tidak setuju bahwa anak muda yang sekarang bisa merebut tampuk pimpinan politik atau apapun karena urusan saya sih tidak setuju sebenarnya. Tetapi juga tidak berlaku adil ya. Ketika walaupun mereka anak pejabat memang dia berpotensi kan tidak ada masalah juga kan. Oke, pemirsa BB News TV, tadi sudah kita dengar penjelasan secara lugas dan ringkas dari Pak Tut Sudarsana, Ketua Fraksi PDIP Kabupaten Gianyar. Secara jelas dikatakan bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus mendasarkan semuanya kepada kerja keras. Karena dunia politik ini pengabdian menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu, pada generasi muda juga diharapkan jangan pernah takut bermimpi, jangan pernah takut untuk gagal, tetapi harus terus mencoba sampai nantinya bisa berguna bagi kepentingan masyarakat. Titian Sida Pak Tut Pramosanti. Om Santi 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 Om.